Sering terjadi seperti itu. Satu tanah jadi rebutan ahli waris. Mungkin ahli waris A yang menjual tetapi adik-adiknya atau kakak-kakaknya masih belum setuju. Kalaupun membeli tanah yang nama pemegang haknya sudah meninggal, pastikan posisinya itu diketahui. Ahli waris itu semua diketahui karena semua itu nanti akan tanda tangan di akta jual beli. Ya, semua ahli waris itu tidak bisa ditinggal. Selamat datang di channel Danang Survei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Danang Surveyor. Channel edukasi bagi semua sobat Danang Surveyor dimanapun Anda berada ya. Oke, di kesempatan kali ini saya akan membagikan tips sebelum sobat Danang Surveyor membeli tanah atau rumah untuk tempat tinggal atau investasi. Ya, tapi sebelum saya mulai, yang belum subscribe segera klik tombol subscribe. Yang udah subscribe, saya doakan lancar rezeki, sehat selalu. Yang belum dapat jodoh, semoga cepat ditemukan dengan jodohnya. Yang sekarang lagi dalam keadaan sakit, semoga cepat diangkat penyakitnya. Amin. Di luar sana, seringkali saya temui ya teman-teman yang menyesal membeli tanah A atau menyesal beli perumahan di lokasi A karena berjanji pembangunan jalan akan cepat, pembangunan parit atau saluran air akan cepat, jalan akan diaspal. Namun setelah setahun tinggal di situ tidak ada realisasinya. Atau janji yang di pinggir sungai akan diberi tanggul, akan dibangun tanggulnya tinggi agar air sungai tidak meluap ke perumahan. Tetapi nyatanya setelah 2 tahun, 3 tahun tinggal di situ, setiap musim penghujan air tetap masuk. Atau ada lagi yang mempunyai kisah membeli tanah tetapi tanah tersebut masih dalam rebutan ahli waris atau masih sengketa saudara. Nah, akhirnya yang beli tanah tersebut ikut masuk menyelesaikan kasus tersebut. Jadi ketika membeli tanah, ada sobat Danang Surveyor kemarin bertanya, membeli tanah akhirnya menyesal karena tanah tersebut masih dalam keadaan sengketa ahli waris atau masih dalam keadaan rebutan ahli waris. Atau beli tanah tetapi dia menerima sertifikat di lokasi yang berbeda. Jadi beli tanah A, sertifikat yang dikasih adalah di tanah B. Nah, untuk itu sobat Danang Surveyor alangkah lebih baiknya nyimak video ini full tanpa di skip agar semua tidak gagal paham dan mengerti dan tidak ada penyesalan di kemudian hari sebelum membeli tanah. Ya, sebelum membeli tanah, tolong perhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, pastikan memilih tanah yang sudah bersertifikat. Nggak apa-apa mahal sedikit asal sudah bersertifikat. Ya, biar mengurus kebalik namanya nanti tidak repot. Oke. Nah, yang kedua, lihat dulu setelah bersertifikat, sertifikatnya cek apakah nama pemegang hak itu sama dengan penjual. Ya, yang jual itu namanya di sertifikat itu enggak, sama enggak, ya kan? Cek tuh KTP-nya, ya. Kalau udah sama nanti kan enak balik namanya. Tinggal berurusan dengan si penjual tersebut sama pasangannya mungkin ya, istrinya untuk persetujuan. Yang ketiga, cek lokasi tanah tersebut sama enggak dengan sertifikat tersebut. Di aplikasi Sentuh Tanahku sudah saya jelaskan ya, cara ngecek lokasi bidang tanah tersebut pakai nomor hak miliknya, ya. Nanti jangan-jangan beli tanah A tapi dikasih sertifikatnya di lokasi B. Sama-sama tidak tahu, mungkin penjual punya tanah banyak, ya kan? Tapi saat menyerahkan sertifikatnya, yang diserahkan sertifikat yang B. Luasnya sama, mungkin punya tanah yang luasnya sama, misalkan luas tanah 2000. Punya tanah lagi yang luasnya 2000 lagi, atau 200 kaplingan tuh misalkan 200 meter persegi. Yang dikasih yang 200 meter persegi tapi lokasinya yang lain. Tuh cek tuh di desanya tuh ada desa, ada kecamatan di sertifikat. Dicek sama enggak. Kalau udah sama, cek juga lokasinya, ya kan? Yang berikutnya adalah cek luasnya. Yang dijual 20 kali 20, tetapi sertifikat tersebut masih induk. Sertifikat itu masih induk, belum dipecah, masih 20 kali 40 misalkan, masih gandeng dengan tetangga. Nah, itu bisa jadi pertimbangan ya. Nanti bisa dikomunikasikan juga dengan si tetangga tersebut ketika pemecahan. Ya.
Itu diperhatikan ya. Yang kelima, setelah sertifikat, nama pemegang hak, luas, letak udah sesuai, sekarang posisi strategis ya kan. Usahakan posisinya strategis, bebas banjir, lokasinya tidak longsor, lokasinya lingkungannya bagus ya, tidak sengketa. Dicek juga, ditanyakan tuh kepada perangkat desa setempat riwayat tanah tersebut ya kan. Nah, dengan tetangganya ya kan, tetangganya itu benar nggak tanahnya, dan di sekitar sini pernah nggak terjadi kebanjiran. Nah ya kan. Oke, berikutnya adalah patoknya ya. Patok tanah yang dijual itu usahakan udah terpasang, jangan beli baru dipasang ya. Usahakan penjual itu sudah memasang patok tanah tersebut, detail patoknya itu harus terpasang ya di setiap sudut tanah tersebut, untuk memastikan bahwa tanah tersebut benar-benar clear, tidak sengketa dengan tetangga ataupun dengan orang lain. Setelah pasokan terpasang, misalkan Sobat Danang Surveyor sudah cocok dengan tanah tersebut, udah lokasinya udah oke, nama pemegang udah pas, luas letak udah oke. Kalaupun terpaksa membeli tanah yang tanah tersebut nama pemegang haknya sudah meninggal, terpaksa nih, usahakan pastikan posisi atau keberadaan si ahli waris tersebut diketahui, atau si ahli waris tersebut benar-benar mengetahui bahwa tanah tersebut sudah terjual, sudah memang benar-benar dijual dan tidak sedang berada jadi rebutan hak waris ya. Sering terjadi seperti itu, satu tanah jadi rebutan ahli waris. Mungkin ahli waris A yang menjual, tetapi adik-adiknya atau kakak-kakaknya masih belum setuju. Kalaupun membeli tanah yang nama pemegang haknya sudah meninggal, pastikan posisinya itu diketahui. Ahli waris itu semua diketahui, karena semua itu nanti akan tanda tangan di akta jual beli. Ya, semua ahli waris itu tidak bisa ditinggal. Ya, oke. Semoga semua Sobat Dana Surveyor memahami. Jangan sampai menyesal di kemudian hari karena membeli tanah yang nggak pas atau sengketa. Ya, banyak terjadi seperti itu. Menyesal setelah membeli tanah. Aduh, uang ini nggak sedikit. Uang ini yang saya keluarin nabung bertahun-tahun untuk membeli tanah untuk tempat tinggal, tapi kenyataannya malah jadi begini. Aduh, aduh. Ya kan? Itu tadi tips ya. Beberapa tips dari saya agar tidak menyesal di kemudian hari setelah membeli tanah, atau tidak tertipu ya, agar tidak tertipu membeli tanah. Jangan membeli tanah yang belum sertifikat, resikonya semakin besar nanti ya. Double alas hak mungkin, double SPPF, double sporadik mungkin. Udah dijual, dibikinin sporadik lagi, dijual lagi, ya kan? Nah, itu. Untuk menghindari itu, pilih tanah yang sudah bersertifikat, nama pemegang haknya jelas, letaknya jelas, luasnya jelas, patoknya jelas. Apalagi tinggal tanda tangan di akta jual beli saja. Bawa ke kantor PPAT, mintakan fotokopi KTP dan KK, mintakan itu SPPT PBB-nya untuk persyaratan balik namanya untuk membayar BPHTB dan BPH-nya nanti. Ya kan, selesai. Dan semua itu sudah saya jelaskan di cara balik nama jual beli. Ya, tinggal cek persyaratan balik nama jual beli apa. Ya, itu saja video kali ini. Semoga Sobat Dana Surveyor dapat memahami. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya. Saya Danang Surveyor. Sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.